kembali lagi di BTS Talk dan emang udah record ya? Udah, ya. Oke, kembali lagi di BTS Talk dan gua minta maaf karena kemarin video sama Banyak adegan yang terlalu ini ya, iya, sehingga nggak bisa. jadi terlalu ini. Ya. Jadi nggak bisa tayangkan, jadi Ya, cuma ada suaranya ya. Benar. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke janji gua ke part 2 konten jawab cepat. Oke. Nah, ini dihipnotis ya. Iya. Dalam hitungan 1, 2, 3 Anda akan tertidur. Ya, gua bakal jawab cepat dan jujur. Oke, nanti mungkin kalau abis dijawab lu nanti kasih penjelasan dikit ya, Mas. Atau mau ditanya dulu semua? Enggak. Baru penjelasan belakang. Oh, langsung Satu ya. aja. Jadi nanti misalkan apa sama apa, nanti lu jawab kasih penjelasan singkat aja. Nggak jadi tidur kalau gitu. Nanti gua kesedak ntar ngomong. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, Ya. karir atau cinta? Anjing. Masalahnya semua bisa membuat rusak seorang Viper staff. Jadi cinta. Cinta. Kenapa cinta? Apakah karir Karena lebih gua gampang lu itu bangun? orangnya apa ya? Gua itu lebih menghargai pertemanan daripada uang. Gua Oke. lebih, jadi intinya gua lebih menghargai relationship above anything gitu. Oke, jadi yang lebih penting untuk lu tuh relationship ya? Relationship, Oke. Kedua, uang atau keluarga? keluarga. Itu gampang banget berarti Gampang ya? banget. Gampang banget. Oke, ketiga. Nggak sesusah cinta dan karir itu. Waduh. Berarti pertanyaan pertama gua klik banget. Yang ketiga, rendah hati atau ria? Ria. Kenapa? Karena gue mendesain diri gue itu ketika gue rendah hati, Iya. gue takut banget gue menjadi rendah diri. Ah, oke. Jadi kalau disuruh pilih rendah hati atau ria, ria. Karena ria itu lebih ke luar. Iya. Kalau rendah hati kan urusan gue di dalam nih. Oke, oke. Lu kan nggak tahu bahwa sebenarnya keriaan gue itu adalah dengan kerendahan hati kan lu nggak tahu. Pokoknya yang itu gue nggak keep. Pokoknya bagi gue ria Oke. gitu. Jadi intinya mau di real life pun ria ya? Mau di real life pun tergantung ya. Sama siapa ngobrolnya? Sama ngobrolnya. Anda jangan memberikan garam di laut dong. Cuman Tidak kalau ada di langsung. sosial media gue pasti ria. Oke, kalau di sosial media ya. Gue pasti ria. Yang keempat, Vespa atau Mazda? Mazda. Kenapa, Mas? Kan lu lagi senang-senangnya motoran ini, kenapa? Bener, karena memang gue basically dulu anak motor. Gue di Yamaha Fiction Club Indonesia kan. Lama gue anak motor banget. Cuman kenapa akhirnya milih Mazda? Ya mesti realistis sih kita. Mesti realistis. Kalau Karena waktu zaman itu mungkin gue nggak peduli kalau bawa tabrakan itu resiko naik motor lebih ini ya. Kalau akhirnya sekarang lu mesti realistis bahwa ya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kalau ada tabrakan amit-amit ya paling nggak masih ada besi duluan yang nabrak ke tempat lain. Masih ada airbag juga ya? Iya, masih ada airbag. Jadi aman ya? BMW Makin gua nggak ada tua, airbag sumpah tapi. lu makin tua pasti makin mikir lu. Oke, yang kelima ya Mas ya? Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Kenapa? Karena gue merasa Surabaya itu lebih enak untuk dijadikan tempat tinggal sih. Kalau untuk tempat tinggal? Karena kayak vibe-nya dan lingkungannya itu kayak saku banget lah ngono. Saku banget, bonek banget, Surabaya banget gitu. Sehingga kalau di sini tuh macet ya Jakarta gue. Udah betah berarti ya? Iya. Atau memang apa karena lu sudah lama di sana? Di Surabaya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Tapi sebenarnya gue orang yang adaptasinya cepet. Gue mau tinggal di mana aja bisa. Dan akhirnya ketika gue pindah ke Jakarta untuk mencari hal yang fana, ketika hal yang fana itu sudah tidak ada, malah menemukan yang lebih baik gitu. Sehingga ya udah gue stay di Jakarta aja. Oh jadi tapi memang ada yang memicu lu pindah ke Jakarta berarti ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. YouTube atau Instagram? Ya, YouTube apa Instagram? YouTube atau Instagram? YouTube. Kenapa? Karena di YouTube kayaknya durasi bisa panjang meskipun Instagram juga bisa ya. Iya. Cuman kalau di Instagram nyarinya mesti scroll. Betul. Kalau di YouTube kan nyarinya berdasarkan kata. Dan di YouTube kalau misalkan lu googling, keluar YouTube-nya ya?
lebih enak, jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Makanya kenapa gue juga sebenarnya pindah ke YouTube, Mas. Karena kalau lu nyari di edukasi tapi gue taruhnya di YouTube, dengan ngetik aja ketemu video gue. Iya, gitu. Kalau di Instagram kan nggak ketemu. Gitu, broadcasting paling enak sekarang sih YouTube. Oke. Tapi lu mungkin ganti platform nggak sih kalau misalnya ada platform baru? Kalau misalnya ada platform baru, ya mungkin bisa jadi ya. Gue pokoknya orangnya bukan kolot, bukan setia terhadap satu ini. Mungkin Yeah. kalau pasangan iya, tapi kalau itu enggak, gue nggak setia. Gue orangnya anak tekno banget. Jadi lu mengikuti perkembangan update tentang platform dan lain-lain? Iya, iPhone gue aja selalu yang terbaru, bro. Wow. MacBook gue selalu yang terbaru, bro. Mobil gue selalu yang terbaru, bro. Apa lagi, Mas? Gue belum beres bawahnya nih, satu lagi. Apa? Udah itu doang harta Enggak ya? gue pamerin terus. Sebenarnya udah itu aja, nggak ada lagi. Tapi memang, apakah lu akan menunggu dulu sampai platform itu ramai, atau lu langsung mencoba masuk? Gue tipikal orang yang langsung mencoba, misal kayak game nih. Iya. Ada game baru, gue nggak nunggu game itu rame dimainin. Gue Jadi- mainin, udah. Gue selalu mau jadi yang Pertama, pertama gitu. asal lu suka ya tapi. Nah, asal gue suka tapi. Kalau lu suka, lu langsung coba. Misal nih Android ya, selama Android ada baru, ngapain gue ikutin, gue nggak suka gitu. Oke. Kalau iOS, iPhone, Apple, itu gue Apple Ngikutin. fuckboy banget gue. Gitu. Fanboy. Oh iya, Fanboy, bukan fuckboy. Gue sampai mikir dulu loh. Oke, selanjutnya. Ganteng miskin atau jelek kaya? jelek kaya. Kenapa? Karena ya kalau ganteng miskin, ya gue dulu ganteng miskin sih ya. Gue ganteng miskin sih, banyak cewek juga dulu. Cuman kayaknya kalau disuruh milih ya, Iya. gue lebih baik jelek kaya. Kenapa, Mas? Karena performance atau appearance kita, fisik kita itu ya udah itu punya kita gitu. Kalau gue kaya, gue bisa melakukan hal yang gue suka tanpa menjual appearance gue. Oke. Tapi ketika lu ganteng tapi lu miskin, ya ganteng lu mau apa, jadi gigolo anjing. Banyaknya sih gitu. Coba masa tadi gigolo. Jadi mending lu jelek tapi lu berusaha semaksimal mungkin, moro-moro soge wis terbaik. Tapi gue pernah ditawarin loh, Mas. Sumpah. Gue juga sih. Cuma nggak hilaf gue untungnya. Gue juga sih, cuman gue masih kayak ih anjing, harga diri cuk, masa gue jual diri. Tapi kalau hilaf gue udah punya Tapi rumah. mungkin Banyak kali gue. Iya, tapi mungkin waktu itu gue pas ditawarin kayaknya tawarannya kecil sih. Jadi gue kan- gak hilaf. Karena kecil ya. Coba waktu ditawarin rumah mungkin gue ini ambil punya saya. Jadi memang kalau harga cocok lepas ya. Ya, gue orangnya sangat realistis. Realistis ya? Gue orangnya realistis, nggak mau munafik terhadap banyak hal. Gue realistis. Lu boleh idealis tapi lu harus realistis. Iya, lu boleh idealis, tapi inget bro, hidup itu butuh duit bro. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kayaknya paling epic pertanyaannya. Apa? Rispo atau Rizky Ritonga? Rizky Ritonga. Kenapa? Karena gue gini, gue kan orang yang menghargai relationship. Oke. Ya. Ketika gue disuruh, gue artinya gue begitu mengatakan ini, bukan berarti gue mengatakan Rizky Ritonga lebih baik daripada Rispo. Oke. Bukan berarti juga Rispo lebih baik daripada Rizky Ritonga. Oke. Gue nggak pernah comparein itu. Tapi Oke. ketika pertanyaan disuruh memilih, gue bakal menjawab Rizky Ritonga karena gue itu selalu menghargai, mengapresiasi sesuatu yang berjalan lebih dulu sama gue. Oke, jadi ini hanya masalah waktu ya? Bener. Gue itu orangnya terhadap relationship, makanya gue bilang relationship itu gue sangat loyal gitu kalau ngomongin relationship. Oke, Jadi kenapa gue pilih Rizky Ritonga dulu? Karena ya gue akhirnya deket sama Rispo itu juga karena Rizky Ritonga. Walaupun gue yakin di end of the day gue nggak bakalan ada dalam posisi untuk memilih. Gue yakin karena gue Rizky Ritonga itu ngeklik aja gitu. Ya, satu kesatuan lah. Satu kesatuan, jadi nggak bakalan ada posisi. Tapi kalaupun pertanyaan itu terus muncul, gue pasti milih orang yang ada sama gue di lebih dulu gitu. Dan orang ini yang memunculkan ini gitu. Gue pasti pilih orang itu. Jadi gue sangat mengapresiasi relationship. Gue lebih suka orang yang dari kiri bareng-bareng gue daripada orang yang muncul ketika gue ada gitu. Walaupun Rispo itu sama, Rispo itu muncul di saat gue masih kiri hore dulu. Oh, lu udah kenal Rispo udah lama berarti? Lama bro. Oh. Udah lama banget. Cuman kenal as a pemilik brand. Oke. Rispo dulu punya brand Alpha Liquid.
Oh, Rispo dimasukin itu ke punya gua. brand. Yes, dimasukin ke gua sebagai introducer. Oh. Tapi kita nggak sedekat itu. Iya. Dekatnya itu setelah Rizky Ritonga nih, akhirnya kenal sama Rispo. Mereka sering main nih berdua. Akhirnya gua pas dikenalin lah ke Rispo, gua bilang Rispo ini gua udah kenal dari dulu. Emang dari dulu udah kenal, cuma Cuman mungkin tidak nggak sedekat deket itu ya. gitu. Akhir-akhir ini kita baru deket karena ternyata Rispo di Tangerang dekat rumah, sehingga kita sering main bareng. Gua di rumah ngapain, Nepo ayo main bareng gitu. Kalau sekarang gua malah lebih banyak menghabiskan waktunya kan sama Rispo Dibanding sama Tonga ya. karena Tonga jauh gitu. Tempatnya. Tapi gue jadi penasaran juga nih. Lu boleh kasih tahu nggak beberapa artis yang memang punya brand liquid? Yang lu Kalau tahu. Rispo benar-benar punya. Rispo benar-benar punya. Bukan sebuah brand datang ke Rispo terus lu jualan liquid gua gitu. Ya kayak brand ambassador ya, bukan brand ambassador bukan. ya. Kalau Rispo dulu memang dia vapers dari zaman 2015-14 itu udah vapers dia. Oh memang vapers lah. Memang vapers dan bikin liquid. Cuma nggak pernah nunjukin kali ya. Mungkin ya, setelah Alpha Liquid dia nggak nunjukin, tapi dia tetap nge-vape. Tapi Alpha Liquid masih ada sampai sekarang. Udah nggak. Udah nggak. Dulu itu Alpha Liquid 2016 kan. Bungkus juga berarti ya. Bungkus itu apa? Bungkus itu udahan. Udahan dia. Bungkus ya. Udah kegulung. Kegulung. Iya. Rispo udah seleranya aneh mungkin ya, makanya nggak bertahan dia. Tapi lu ingat gak? Rasanya apa? Rasanya ada strawberry. Iya. Strawberry apa ya? Pound cake apa ya? Ada strawberry, Oh, tapi ada creamy blueberry. Creamy. Oke. Basicnya creamy. 100 mili. Gua ingat banget. Dua Liquid ribu tuh nggak sebelas. laku, Po. Nggak enak dulu. Enggak. Liquid lu nggak laku. Bukan nggak enak sebenarnya. Liquid lu nggak laku karena nggak di... Enaknya itu akhirnya menjadi nggak enak. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Lu udah punya liquid nih. Iya. Orang menganggap liquid lu enak. Oke. Dengan perkembangan zaman, orang ini akan terbentuk kayak mode aja lah. Modenya mungkin waktu itu rasanya ini udah enak. Tapi berkembangnya zaman, rasanya akhirnya muncul rasa baru yang ini kalau digabungin, kayak sekarang nih asam-asaman kan lebih enak. Sehingga, atau Iya. ot-otan. Sehingga liquid lain nggak enak. Bukan karena nggak enak liquidnya nggak enak, tetapi nggak enak karena tidak laku, karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke. Gitu. Jadi kita mesti ngikutin nih pasarnya sekarang apa nih. Nah, di situ kita cantumkan idealisme kita. Kayak gua misalnya idealisme gua adalah rasa begini. Gua Oke. bikin sesuai idealisme gua, tapi gua ngikutin pasarnya. Mengadaptasi tapi tetap ya. Mengadaptasi gitu. Kalau Rispo ini mungkin dulu nggak zaman, dia terlalu visioner mungkin ya. Mungkin ya. Pas udah nggak laku baru zaman. Baru jalan. Waktu itu sempet laku banget. Oh, sempet Karena laku memang banget? enak di zamannya. Oh. Sempet laku banget sampai dia buka booth di Infect kok. Cuma nggak adaptasi berarti. Cuman akhirnya nggak adaptasi, dia nggak mengeluarkan produk lagi setelah itu. Oh. Gitu. Sehingga ya gitu. udah orang udah dengan produk-produk yang lain yang baru sudah adaptasi dengan beberapa pengembangan dan segala macam. Iya. Si Rispo masih di situ ya, mungkin akhirnya gulung tikar kocok. Bungkus juga. Tapi memang yang gue lihat ya, banyak sekali mas public figure dari stand up comedy yang mulai masuk ke vape. Ya. Kayak Bang Boris gue sempat ketemu, gue sempat pergi bareng. Terus sempat ada lagi Uus sempat main juga sama sebuah close system. Terus siapa lagi ya? Kayak Lolox, terus Ya dan kalau lain-lain. kalau itu gua nggak menjudge ya, gua nggak menjudge, cuman gua menilainya nih, melihatnya dari luar adalah si pemilik brand yang memang memanfaatkan itu. Oh ini terkenal dan kayaknya kalau artis beneran yang tinggi-tinggi mahal nih rate-nya nih. Iya. Stand up aja nih agak murah kali ya. Soalnya gue merasanya mereka tuh menikmati vaping. Iya. Jadi penikmat vaping juga, vapers. Ya kalau gua ngomong gua bakal diserang. Gimana ya? Gua selalu menilai seorang vapers begini. Ketika lu adalah vapers bukan sebagai karena cari duitnya, Oke. di belakang atau depan layar lu bakal vaping. Betul. Nah, gitu aja. Oh, udah gitu. Udah Titik ya? nggak boleh diteruskan sampai situ nggak. Udah. Oh, nggak bisa ya? Intinya gua menilai seorang vapers itu adalah di belakang, di depan layar dia vaping. Bukan hybrid. Set. Oh. Nanti disensor itu. Kita batasin di situ aja. Sudah. Biarkan publik yang menilai. Jadi kalau misalnya kalian tahu maksudnya apa, komen di bawah. Ya, karena pertanyaannya sudah habis. Dan terima kasih Yes. Om Fernan Hula Hula udah datang ke studio gua, udah mampir, udah ngobrol-ngobrol bareng. Dan jangan lupa untuk follow juga
Fernan Hula Hula. Pakai D, Fernan ND. Fernand. Coba di spell. Fernand. Fernand Hula Hula. Hula-hula ya? Nggak pakai titik underscore Nggak. Nggak ya? Tapi ntar gue tulisin juga sih, gue cuma iseng Anjing. Sudah ngejelasin. Oke, mungkin segitu aja. Yang penasaran sama Om Fernan boleh bisa langsung follow, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Asal kalian sopan pasti dijawab. Pasti. Enggak juga. Enggak juga sih, banyak juga Mau, soalnya. mau lu sopan, mau lu baik, tapi kan kalau banyak kan nggak harus semua gua jawab. Tapi gue jawabin semua DM sih. Masalahnya Kayak orang gila gua. sometimes itu akan menghabiskan waktu. Iya sih. Kalau teman-teman bilang, "Oh, bang, lu sombong, Bang, lu Iya. gini, lu gitu." Gue bikin, nih gue mesti jawab ke kalian ya. Gue bikin konten, terserah kalian nggak gue sombong, gue bikin konten, gue bikin YouTube, gue bikin ini itu, Instagram. Tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan diri gue kalian. Oke. Gue bukan sebagai customer service. Betul. Remember it. Gitu. Nah. Ketika lu punya bahan atau materi atau omongan yang cocok untuk berinteraksi sama gue, maka lu akan terjadi interaksi. Ketika Biasanya nggak yang kayak cocok, gitu lebih deket ya jadi. iya, gitu. Gue banyak kok follower dan subscriber yang akhirnya dekat berinteraksi karena Iya. omongan lu arahnya itu pas, gitu. Sesuai dengan frekuensi lu ya. Intinya gitu. Ngapain gue ngobrol sama orang yang nggak sesuai frekuensinya? Betul. Kalau orang pasti, gue nggak ngerti ya. Kalau orang kan pasti kayak, oh iya, gue enggak dong, follower itu merupakan apa bagi gue? Bagi gue Ferranulala bullshit, cuy, itu semua bullshit. Lu hanya akan ngobrol Sama orang yang sefrekuensi. sama orang yang dengan sefrekuensi sama lu. Pertanyaan terakhir berarti. Apa? Lu pernah ngeblok follower lu nggak? Apa? Pernah ngeblok follower lu nggak? Banyak dan sering. Biasanya karena underage. Kalau dia Oke. bukan underage, gua blok karena siapa lu ngatur atau ngatain gua yang ranahnya sudah terlalu jauh. Oh. Bercanda boleh, sok asik boleh. So asik boleh, Sok kenal nggak sok boleh. kenal nggak boleh. Gua sangat tidak mentolerir orang yang sok kenal. Kalau bercanda, silakan bercanda. Gua bercanda gua parah gitu. Tapi ketika lu sok kenal dengan melakukan hal-hal intervensi, melakukan kata-kata yang ini, sopo konco gitu. Tapi gue kemarin sempat banget beberapa hari lalu tuh kejadian. Ada orang tiba-tiba ngomong gini, dok, mendingan dokter jangan nge-vape. Soalnya teman saya kemarin vape-nya meledak. Lah kan gue yang ngedukasi, kenapa lu suruh gue berhenti nge-vape? Kan goblok. Nah kayak gitu gua nggak masuk. Masya Allah. Tapi gue blok, tapi muncul lagi tuh orang nggak ngerti pakai akun mana lagi. Ya itu makanya di antara semua influencer vape, kalau kalian tanya ke orang secara random, Ya. orang paling sombong pasti gua jawabannya. Pasti gua jawabannya. Karena gua nggak mau menjadikan diri gua konsumsi kalian juga gitu. Oke, balik lagi aktualisasi diri ya. Tempat aktualisasi diri gua, bukan tempat gua. Kalau orang bilang, lu kan cari duitnya di sini, Iya. tanpa kita lu bukan apa-apa. Ya sudah, gua cari orang yang menerima aja gitu. Tapi benar juga sih. Gue dapat duitnya bukan dari lu kok, dapat duitnya kan dari brand, Betul. dapat duitnya dari YouTube, dapat duitnya dari YouTube enggak ada duit sih, dapat duitnya dari brand gitu ya. Dan brand nggak melihat lu, brand nggak kenal lu Betul, kok, betul. siapa lu gitu. Jadi mereka merasanya kayak punya power lebih. Iya, ya? nah itu yang paling gue benci gitu. Ketika lu, ini ya, gue sadarin buat teman-teman, ketika lu memfollow seseorang, mensubscribe seseorang, artinya lu adalah follower subscriber. Betul. Lu adalah followernya, lu adalah subscribernya. Yang menikmati konten Yang lu. menikmati kontennya, artinya lu ada satu step di bawah dia. Betul. Bukan satu step di atas dia dong. Betul. Gue yang punya, lu yang ngikut. Di mana-mana pengikut kalau nggak di belakang, di bawah lo. Betul. Nggak ada posisi di sini tuh, nggak ada. Apalagi di kamus gua nggak ada. Kalau posisi di depan ya mungkin jalannya mundur. Nggak ada. Kalau lu mau posisi di atas gua, ya lu bikin konten yang bagus sefrekuensi sama gua bakal follow lu, gua bakal subscribe lu, dan gua Betul. bakalan oke, gua ngikutin aturan main lu. Kayak pertanyaan fallback dong kak itu Nah, gitu ya. fallback dong kak, gua mau apa yang membuat gua harus fallback lu sementara Betul. konten lu bukan gua nggak bilang konten lu apa ya, cuman maksudnya konten lu sefrekuensi nggak ya? sefrekuensi sama gua. Misal konten gua kontennya teknologi, sementara yang lu tampilin bukan teknologi atau hal-hal yang Yang bahkan menarik gua untuk lu ya? nggak menarik buat ngapain gua fallback gitu. Ya betul. Tapi Pertemanan itu nggak harus lewat sosial media lu. teman juga nggak semua gue fallback sih. Iya, karena pertemanan itu nggak di
Kalau orang mengatakan lu teman tapi nggak fallback itu berarti lu cupu memaknai relationship atau Betul. pertemanan. Betul, Karena betul. sosial media itu adalah hanya tempat untuk menampilkan hal-hal yang pengen lu lihat. Betul, setuju gue. Ngapain terus di home-nya Instagram gua atau di YouTube home gua itu hal-hal yang gua nggak seneng. Ngapain? Iya benar juga, kayak di feed Capek-capek Instagram. scroll. Tapi gue setuju. Jadi ya teman-teman yang pada ngomong fallback dong kak, kalian udah tahu jawabannya, udah ngerti. Jadi jangan kayak gitu lagi, tapi usahalah untuk berkreasi, berkembang lebih baik lagi. Kalau lu bikin konten menarik, gua pasti follow. Udah pasti. Udah pasti. Karena gue pengen lihat konten yang lu bikin. Intinya kayak gitu. Yes. Dan bukan berarti kita nggak fallback, itu bukan berarti kita nggak respect ya. Kita nggak respect, kita nggak temenan. Hey man, ini sosial media ya. Artinya bukan ngatur relationship. Betul. Sosial media itu adalah orang bersosialisasi, bisa satu arah, bisa dua arah, terserah orangnya dong. Betul. Namanya juga sosial media. Iya. Media itu ada bentuknya ya, konten yang dilihat secara sosial sama orang banyak. Jadi untuk sampean mas-mas yang menjadikan hanya sebagai album pribadi, template nonang dinding kan. Yang gue bingung, akun-akun yang isinya giveaway semua. Itu buat apa? Aduh. Tapi bingung juga ya, buat apa ya? Kayak dia ikut giveaway aja, tapi nggak pernah majang foto keluarganya, apa sih? Iya. Dulu Ya tuh, udah, berarti itu kan penyalahgunaan. Menurut gue itu penyalahgunaan akun sosial media. karena buat gue dulu tuh Instagram tuh kayak album foto gue. Iya. Jadi maksud gue gini, ada album foto yang memang layak dipajang. Iya. Sebagai lu kalau mau lihat, orang lain mau lihat, boleh Bisa. gitu ya. Atau lu mau punya sesuatu yang private gitu ya. Cuman kalau untuk private, gue masih nggak ngerti dengan metodologi privacy. Kenapa? Kalau lu tuh butuh private, ya kenapa nggak lu taruh aja di dinding gitu? Iya, lu pajang di tempat yang memang lu nggak bisa orang lain lihat ngapain gitu kan? lu bikin sosial media dalam bentuk privasi? Itu Chill. CJ. kenapa sih cok Instagram ono fitur private akun nih cok? Loh, kan kadang-kadang tuh orang ngakunya kerja di salon tapi lonte. Loh, bener kan? Bener. Jadi ada akun sosial media buat orang yang di kampung. Bener. Akun sosial media untuk om-om gadun. Iya. Maksudnya supaya yang follow gue cuma orang-orang yang gue kenal aja. Oh ya, itu memang ada alasannya sih. Cuman Betul. ya balik lagi ke berarti persepsi kita terhadap sosial media berbeda gitu. Nggak sefrekuensi. balik Nggak lagi sefrekuensi, bukan salah juga. Nggak salah. Nggak salah, cuman nggak sefrekuensi. Berarti gue nganggap ya ngapain sosial media kok ada privasi. Betul. Karena ya kalau mau ngomong salah atau benar, kita tuh sama sekali nggak bisa ngejudge orang Nggak itu salah atau benar. nggak bisa ngejudge. Ini cuma berdasarkan frekuensi gue aja. Betul. Kalaupun gue didebatin sama orang yang bertolak belakang dengan kata-kata gue yang tadi nih, orangnya terus protes nih, diajakin debat, gue Iya. pasti ngomongnya adalah itu frekuensi gue. Ya debat kusir judulnya ya. Iya, judulnya debat gue sih, frekuensi gue lu gitu. Ya udah beda cerita. Beda cerita. Makanya kalian jangan terus tiba-tiba baper, terus tiba-tiba kaget gitu kan. Wah. Janganlah. Jangan. Yang penting tetap berjuang, berkreasi, bikin konten yang semenarik mungkin. Karena kalau kalian sukses pun, ya kita juga senang. Intinya kayak gitu doang. Oke? Segitu aja. Nanti kita akan bertemu dengan bintang tamu lainnya. Jadi tungguin aja konten berikutnya dari Bad Talk. Ya, bye-bye.